Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita ngomongin stasioner untuk motor Supra GTR CB 150R atau CBR 150 yang tiba-tiba langsam atau stasionernya itu naik turun bahkan sampai 3500 rpm ya. Jadi suaranya itu berisik sekali. Padahal tidak digas ya posisinya. Cara mengaturnya bagaimana? Karena tidak ada baut setelan stasioner seperti pada umumnya pada motor lainnya. Pengatur stasionernya ini ternyata berbentuk aktuator ini guys, atau keran otomatis yang dikendalikan oleh ECU atau Engine Control Unit. Pada kasus motor saya, Supra GTR, yang bermasalah adalah aktuatornya. Dia tidak menutup kembali dengan seharusnya sehingga pasokan angin itu terlalu kaya atau berlebih. Makanya RPM mesin menjadi naik sampai 3500 dan menjadi suaranya itu berisik sekali, tidak nyaman ya. Jadi begitu kayak apa ya, elektrik gitu ya. Jadi dia nutup buka itu dia elektrik. Mungkin dikontrol pakai ECU juga karena ini sudah elektrik ya. Elektrik artinya motor injeksi itu sudah menggunakan ECU, Electric Control Unit. Jadi pergerakannya ini juga dikontrol. Bisa terjadi kerusakan di ECU-nya pengaturannya terlalu besar. Bisa juga sebetulnya di sininya. Kebanyakan itu kerusakannya memang di aktuatornya. Jadi aktuatornya pertama kali dibuka dia akan membuka, artinya angin akan banyak yang masuk, seperti jok lah. Kalau di motor manual itu ada jok ya, seperti joknya itu dibuka. Cuma harusnya dia itu menutup otomatis. Nah, aktuator ini sebagai jok otomatis dia tidak menutup secara sempurna, maka menjadi motornya itu RPM-nya tinggi. Belum digas itu RPM-nya sudah tinggi karena ada pasokan udara yang di bypass istilahnya melalui jok otomatis ini. Dan motor kalau posisi joknya itu menyala, itu tenaganya itu tidak optimal ya. Maka saya akan coba bongkar ini aktuatornya. Ini cukup gampang, hanya ada menggunakan obeng plus 1, 2, 3 ada 3 baut ya. Oke, ini sudah terlepas. Ini kabel sensornya saya copot dulu. Oke, ini sudah terlepas. Atau biar kelihatan saya sambung lagi ya. Kita sambung lagi, terus kita coba nyalakan. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika ini dinyalakan. Kecil sekali, bisa kelihatan atau enggak di kamera. Saya ulangi. Oke, saya nyalakan. Bisa dilihat ini yang di bagian lubang kecil ini ya. Oke, ketika pertama kali dinyalakan dia akan mundur itu membuka angin. Ini sebetulnya seperti keran otomatis ya, keran angin dari angin dari filter udara untuk masuk ke istilahnya apa ini ya, kayak karburator lah istilahnya, karburator. Nah, intinya keran otomatisnya ini tidak menutup dengan sempurna ya. Ini yang menjadi masalah umum langsamnya naik turun. Untuk memperbaikinya, ini biasanya saya kasih pelumas di sini ya. Sebetulnya di dalam itu terlalu kering, makanya dia aktuator yang maju mundurnya ini tidak kembali secara sempurna. Cuma ya kalau untuk nggak ribetnya memang harus diganti ini ya. Cuma kan di sini tidak tutorial untuk mengganti, tapi untuk memperbaiki. Sebetulnya lebih bagus lagi kalau bisa membuka, terus misalnya kita lihat dalamannya, kalau ini perlu dilumasi secara menyeluruh gitu ya. Cuma ini agak susah ini membukanya. Jadi paling biasanya memang hanya saya semprot di sini, semprot pakai chain loop biasanya saya. Chain loop
atau yang untuk melumasi rantai itu ya. Kalau nggak ada ya ditetesi oli aja bisa. Misalnya saya lumasi pakai chain loop. Coba kita pasang lagi. Coba saya pasang, apakah ada pengaruhnya atau tidak. Coba kita nyalakan. Oke ya, ini posisi netral, ini di 1,5 atau 1,6 ya, 1600 rpm. Coba kita masukkan ke gigi 1. Nah, itu gigi 1. Dan rpm nya sudah tidak naik, tadi naik sampai ke 3000 ya. Jadi cukup berhasil ini cara menurunkan RPM yang naik turun. Itu tadi hanya kita cukup lumasi di bagian aktuator ini ya, atau cuk otomatis. Ini sudah 2 kali saya melumasi. Yang pertama saya tetesi pakai oli, ini yang kedua saya pakai chain loop. Ini memang area panas ya, jadi mungkin begitu kena panas, pelumasnya kering, dia akan biasanya kambuh lagi. Saya nggak tahu ini memang mungkin penyakit bawaannya seperti itu ya. Jadi paling ya ketika sudah nggak nyaman, RPM naik sampai 3000 kayak tadi itu kan suaranya nggak nyaman gitu ya. Itu ya biasanya saya bongkar, saya lumasi lagi. Tapi ini saya baru untuk kedua kalinya ini. Oke, demikian ya cara mudah untuk mengatasi RPM yang naik turun di Supra GTR, dan kemungkinan ini sama untuk bisa diterapkan di motor-motor yang mesin K56 seperti Sonic atau CBR 150. Jangan lupa like, subscribe, pastikan Anda menyalakan lonceng untuk terus mengikuti video menarik lainnya. Terima kasih, bye bye.